Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel SDMT TV. Kali ini saya akan mengajak kalian belajar tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Part 1 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5 semester genap. Indonesia merupakan negara yang kaya karena keberagaman sosial dan budayanya. Oleh karena itu, Indonesia mendapat sebutan sebagai negara majemuk atau plural. Keragaman merupakan anugerah dari Allah Sang Maha Pencipta, sehingga wajib kita syukuri dengan cara saling menghargai dan menghormati. Keberagaman merupakan modal bagi pembangunan bangsa, karena dapat memperkuat dan memperkaya suatu bangsa. Selanjutnya, mari kita pelajari keragaman yang ada di Indonesia. Keragaman di Indonesia digolongkan menjadi dua macam. Pertama, keragaman sosial. Keragaman sosial artinya masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, usia, mata pencaharian, dan jenis kelamin. Kedua, keragaman budaya. Keragaman budaya meliputi keragaman adat istiadat, bahasa daerah, lagu daerah, alat musik daerah, pakaian daerah, tari daerah, makanan tradisional, dan senjata tradisional. Mari kita pelajari lebih lanjut keragaman sosial di Indonesia. Pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Contoh suku bangsa di Indonesia antara lain: 1. Di Pulau Jawa, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, Baduy, Osing, dan Tengger. Kedua, di Pulau Sumatera, diantaranya Minangkabau, Nias, Batak, dan Melayu. 3. Di Pulau Kalimantan, antara lain Dayak, Banjar, dan lain-lain. 4. Di Pulau Sulawesi, antara lain suku Bugis, Toraja, Mandar, dan lain-lain. Dan yang kelima, di Pulau Papua, antara lain Asmat, Dani, dan Kimberau. Keberagaman sosial lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keberagaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap penduduk diberikan kebebasan untuk menganut dan beribadah sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing. Salah satu sikap kita yang harus kita terapkan dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia adalah sikap toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Keragaman sosial berikutnya adalah keragaman mata pencaharian. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari disebut mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk dipengaruhi oleh kondisi geografis di setiap wilayah. Sebagai contoh, masyarakat di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah antara lain pekerja kantoran, pekerja pabrik, dan pedagang. Sedangkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan dan petani garam.
Selanjutnya, mari kita pelajari keragaman budaya di Indonesia. Pertama, keragaman adat istiadat. Adat istiadat yaitu aturan yang sudah biasa dilakukan sejak dulu hingga sekarang, atau kumpulan kaidah sosial yang telah lama ada, kemudian menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Berikut contoh adat istiadat di Indonesia. 1. Upacara Dedak Siten yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu upacara adat bagi bayi yang mulai belajar berjalan. 2. Upacara Mapalili dari Sulawesi Selatan. Upacara adat ini biasanya dilakukan untuk mengawali musim tanam padi. Keragaman budaya selanjutnya adalah alat musik daerah. Alat musik daerah digunakan untuk mengiringi pertunjukan tari tradisional. Alat musik tradisional dimainkan dengan cara ditiup, dipetik, maupun dipukul. Setiap provinsi memiliki alat musik tradisional yang khas. Berikut contoh alat musik di Indonesia. Sasando dari Nusa Tenggara Timur, Kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara, dan angklung dari Jawa Barat. Berikutnya, keragaman budaya tari daerah. Tarian tradisional atau tarian daerah menampilkan ciri khas daerahnya. Tari tradisional dipentaskan oleh satu orang atau banyak orang yang dilengkapi dengan pakaian tari. Tarian tradisional memiliki makna atau simbol, misalnya tarian yang dipersembahkan untuk nenek moyang, penyambutan tamu, perayaan panen, dan untuk hiburan rakyat. Berikut beberapa contoh tarian tradisional atau tari daerah di Indonesia. Tari Pedet dari Bali, Tari Serampang 12 dari Sumatera Utara, dan Tari Jaipong dari Jawa Barat. Demikian materi pembelajaran kita hari ini tentang keragaman sosial budaya di Indonesia, Part 1 pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas 5 semester genap. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.